Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Al-Amal yang insyaallah amalnya senantiasa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Khususnya di bulan Ramadan ini kita sudah hampir mengakhiri hari demi hari berpuasa di bulan Ramadan, dan hari ini sampailah pada hari yang ke-27. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menuntaskannya. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu, mari kita tancap gas, lebih semangat lagi, lebih rajin, lebih giat, tidak loyo, terutama di dalam mengejar malam Lailatul Qadar. Satu malam yang istimewa, yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka Bapak Ibu, di mana-mana banyak berupaya bagaimana mendapatkan dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Pagi ini saya ingin urun rembuk Bapak Ibu, bagaimana mengamalkan amalan-amalan keseharian sejak habis maghrib sampai maghrib kembali, sampai puasa selesai, bulan Ramadan juga selesai. Ada banyak amalan yang dapat dijadikan media atau sarana untuk mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Saya ambil contoh misalnya amalan yang sudah dilakukan dan dibuktikan oleh seorang waliullah, seorang syekh yang setingkat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang namanya sering disebut-sebut ketika orang melakukan tahlil. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalingan boten? Nggih, kenal nggih? Teng pundi kenalane? Ini ada syekh yang setingkat dengan Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya Syekh Abul Hasan As-Sadili. Lahir di kota kecil namanya Al-Maghribi di negara Maroko pada tahun 1197 Masehi. Syekh Abul Hasan As-Sadili ini Bapak Ibu
dinobatkan sebagai orang, sebagai syekh, sebagai wali yang semenjak akil balik sampai menjelang wafatnya setiap tahun, setiap Ramadan selalu berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Karena prestasinya inilah Allah mengabadikan namanya. Allah memberikan 3 kehormatan: Al-Qutub, Al-Ghaud, dan Sultanu Awliya. Al-Qutub itu poros kehidupan, poros alam. Al-Ghaud adalah penolongnya wali. Coba Bapak Ibu, di antara banyak wali, Syekh Abu Hasan As-Sadili adalah penolongnya para wali. Sultanun Aulia, rajanya wali dia. Jadi wali-wali yang ada di berbagai dunia, termasuk Indonesia. Indonesia juga banyak wali, nggih. Ya, termasuk panjenengan juga bisa jadi wali nikah, tapi cuma 5 menit. Yang lebih lama lagi 1 jam wali mahan. Kalau pas ada undangan. Saya pernah jadi wali cuma 1 tahun, Pak. Wali kelas. Mulang saniki mboten. Muridé wedok kabeh curhat malah do seneng, belum mundur mawon. Panjenengan kalau masih punya putra Bapak Ibu sekolah itu berarti wali murid nggih. Di atas ada wali songo banyak sekali. Tapi itu kan wali-wali lokal itu nggih. Wali nasional. Ini wali dunia akhirat. Sampai Allah saja mengabadikan namanya Syekh Abdul Hasan As-Sadili dengan gelarnya Imamul Qutubul Al-Ghaud Sultanu Aulia. Nah, beliau punya amalan Bapak Ibu, bagaimana bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar dengan 10 amalan. Yang 9 berupa perintah, yang 1 larangan. Perhatikan, silakan dihafal atau boleh dicatat. Urutannya: istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, doa, sholawat, sedekah. 9 perintah. Yang 1 larangan, yaitu maksiat. Apal mboten? Ulangi nggih. Istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, doa, sholawat, sedekah. Dan yang terakhir, tinggalkan maksiat. Silakan diamalkan selepas maghrib sampai ketemu maghrib lagi sampai Ramadan selesai. Saya coba misalnya tentang zikir Bapak Ibu. Berarti urutan keberapa ini? Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Takbir dulu baru tahlil. Zikir yang ke-6. Zikir. What is the meaning zikir? Zikir itu gampangannya Bapak Ibu adalah ingat, mengingat-ingat. Ingat kepada siapa? Jelas kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu, kalau di Quran menggunakan kata zikir, itu artinya kita mengingat Allah minimal. Harus lebih dari itu. Putranya jenengan sekolah tuh Bapak Ibu, mesti harus tahu ada istilah namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. 75 apa 80. Kalau mencapai itu pasti naik kelas, pasti. Kalau nggak nyampe nggak naik kelas, tapi kadang dinaikkan. Iki buka kartun nih. Itu namanya KKM. Harusnya lebih dari itu. Quran juga seperti itu. Ketika Allah mengatakan ingatlah, maksudnya minimal mengingat-ingat, tapi harus lebih dari itu. Apa yang diingat-ingat? Nama-namanya Allah, sifatnya Allah, karya-karya Allah, perbuatan Allah, bahwa semuanya adalah Maha Besar, Maha Penyayang, Maha Kasih, yang termaktub di dalam nama-namanya jumlahnya 99 yang disebut sebagai Asmaul Husna. Nama itu sudah ada di tangan kita Bapak Ibu. Silakan lihat telapak tangan kanan. Berapa jumlahnya? Angkanya 18. Yang kiri berapa? 81.
Kalau dijumlah berapa? 99. Itulah nama-nama Allah. Dan ada peringatan, ada yang harus kita ingat-ingat, ada yang harus kita dzikir terhadap nama-nama ini. Kalau kita gabungkan menjadi 99, terus dilihat Bapak Ibu, apa warnanya? Warnanya kalau coklat berarti normal. Tapi ketika mulai memerah, hati-hati, darah tinggi. Banyak orang dipanggil Allah gara-gara darah tinggi, tensi naik. Terakhir saya tensi 200, Pak. Bapak saya dulu meninggal 260 tensinya. 60 lagi saya nyusul bapak saya. Nah, sekarang saya kurangi. Begitulah cara Allah mengingatkan kita. Lewat jari kita Allah mengingatkan. Kita dzikir, merah, wah darah tinggi. Kalau biru, ginjal. Hati-hati dengan ginjal. Itu sudah sangat baik dengan kita. Kadang sampai ginjalnya dijual satu pun masih hidup. Tapi jangan sakiti terus ginjal kita. Penuhi dengan air dan cara minumnya duduk. Kalau kita minumnya berdiri, menyakiti ginjal kita. Sering kita tidak sadar, banyak orang minum berdiri sambil jalan, sambil ngomong, tidak baca bismillah. Dalam satu waktu 4 dosa Bapak Ibu. Kita sering nggak sadar, sekali perbuatan dosanya langsung 4. Minum sambil berdiri, sambil berjalan, ngomong sama temennya, tidak baca bismillah. Hanya karena minum, kita 4 dosa. Mungkin malah 5 dengan tangan kiri. Harus tangan kanan, harus duduk. Nikmati dengan membaca bismillah, tidak sambil bercakap. Kalau kebalikannya berarti 5 pahala. Kita menghindari 5 dosa, mendapatkan 5 pahala. Nah, kalau tangan kanannya kotor, saya ajari Bapak Ibu, ini misalnya gelas. Tangan kanan kotor, pegang tangan kiri tidak apa-apa, tapi didorong dengan tangan kanan. Nah, itu boleh. Tapi kalau tangan kanan bersih, harus dengan tangan kanan. Tehnya panas, tunggu sampai anget. Setelah buka, sudah akan anget, jangan ke susu. Cucuk 3 kali. Bismillah, truk, bismillah, truk, bismillah, truk. Baru glegek, glegek, glegek. Tidak boleh langsung gluk, 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 gluk. Kata Nabi, jangan minum seperti onta, seperti ayam, atau seperti kucing. Onta kan gluk, 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 tidak boleh. Kucing, tidak boleh. Apalagi ayam. Mboten bareng Bapak Ibu, ada caranya seperti yang saya tunjukkan tadi. Itu namanya dzikir. Apalagi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sungguh apa yang Engkau perbuat, karya-karyamu tidak ada yang sia-sia. Walaupun kadang orang tidak menyadarinya. Virus corona, berapa banyak korban Bapak Ibu? Itu kan penyakit, apa manfaatnya? Peringatan buat kita. Hati-hati, hidup bersih, makan yang halal. Itu kan sumbernya dari Tiongkok Bapak Ibu, gara-gara makan kelelawar, koyo kurang panganan, codot di pangan. Naudzubillah, itu jadi virus itu. Dan juga yang lain-lain lah, yang menurut kita penyakit. Nyamuk misalnya kecil mematikan, itu juga peringatan buat kita. Banyak orang mati hanya digigit oleh nyamuk yang kecil. Tapi jarang orang meninggal digigit oleh harimau yang besar. Maka hati-hati dengan yang kecil. Peribahasa Jawa mengatakan emprit embuntut bedug. Kalau kita sering meremehkan yang kecil, nanti jadi besar. Banyak orang terjatuh karena tergelincir kerikil, dan jarang orang jatuh karena batu besar. Jadi kecil, hati-hati dengan yang kecil-kecil. Itu peringatan buat kita. Mungkin di rumah Bapak Ibu banyak barang-barang bekas, kertas sering dirongsok, ada kabel. Saya kemarin baru saja Bapak Ibu diingatkan oleh Allah, kulkas rusak. Bagaimana cara membetulinya? Ternyata hanya butuh kabel sak jentik Pak.
Atau pun yang di rano kudu 1 meter minimal. Oh ternyata penting. Maka kalau punya kabel jangan semuanya dibuang walau hanya sak jentik untuk nyambung. Ternyata Allah tidak pernah menyia-nyiakan barang bekas sekalipun. Itu namanya dzikir. Kalau kita terbiasa dzikir Bapak Ibu, kita akan menjadi generasi ulil albab. Apa itu generasi ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab adalah satu generasi yang selalu berpikir, selalu berzikir ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Maka tidak ada alasan Bapak Ibu, tidak ada kesempatan buat kita berleha-leha, santai-santai, melamun, gak ada. Karena ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring, harus selalu berpikir, harus selalu berzikir, bermuhasabah. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu. Makna yang lain ketika berdiri, duduk, dan berbaring adalah sholat. Ibadah yang paling sempurna adalah sholat. Ketika berdiri, otak paling atas, hati di bawahnya. Itu pertanda banyak orang harga dirinya tergantung pada otak yang ada di kepalanya. Kalau kita mengingatkan orang pada kepalanya, seringkali orang tersinggung. Maka perlu duduk, perlu ruku. Dengan ruku, otak sama hati itu akan seimbang. Dan untuk mengurangi kesombongan, sujud. Ketika sujud, otak lebih rendah daripada hati, bahkan lebih rendah daripada yang namanya bokong. Itulah dzikir yang Allah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu sering-seringlah membuka Quran, kemudian dibaca. Misalnya surat Al-Imran, surat yang ketiga, mulai ayat 190 sampai selesai, sampai 200. Baca terjemahannya. Gak usah tanya pahala, besar pahalanya Bapak Ibu. Kalau bisa ketika tadarus, setelah sholat taraweh, bergantian, ada yang membaca, ada yang menyimak, pahalanya double. Yang membaca mendapatkan ampunan dari Allah, yang mendengarkan mendapatkan rahmatnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi ketika ada orang sholat, pelankan bacaannya. Boleh mandek, boleh terus, tapi dirindikan agar yang sholat tidak terganggu, tetap khusyuk. Tapi kalau tidak ada orang sholat, boleh dikeraskan agar yang mendengar bisa menyimak dan membetulkan kalau ada yang salah. Jangan dibiarkan, jangan baca bareng-bareng, ada yang mendengarkan, jadi nanti pahalanya double. Pahala membaca diampuni dosanya, pahala mendengarkan mendapatkan rahmatnya. Baca terjemahannya, itu namanya dzikir. Silakan Bapak Ibu dicoba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan saya. Saya pun pengen dapat Lailatul Qadar. Masa cuma jenengan Bu? Ini tak kasih resepnya yang sudah dibuktikan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Seumur-umur, sejak akil balik sampai menjelang wafat, selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita sudah terlanjur Bapak Ibu, satu saja misalnya kita mendapatkan, itu sudah membuat satu lompatan yang sangat jauh, 83 tahun 4 bulan. Amalan yang sangat efektif. Tidak perlu ibadah bertahun-tahun sampai 83 tahun. Gak akan nyampe Bapak Ibu umur kita. Nabi mengatakan umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih Bapak Ibu? Bonus itu, siap-siap. Kalau enggak nanti besok. Tapi yang lain juga jangan santai-santai. Namanya umur seperti buah kelapa. Ada yang beluluk kecil jatuh, banyak bayi meninggal. Kena diare, kena desentri, kolera, demam berdarah. Yang tua pun banyak, awet, sudah coklat, gantung-gantung, ora tiba-tiba banyak. Itulah misteri yang namanya umur. Kalau kali panjenengan niki pundi Bu?
Nggih mboten ngertos apa ngerti jenengan niki. Apa kula keri kan bisa saja. Kita tidak ada yang tahu. Tapi kita niatkan bulan Ramadan ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apalagi tahun depan dapat terus. Insya Allah kita bisa mengalahkan amalan-amalan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh 1500 tahun, Nabi Adam 1000, Nabi Sulaiman 250, Ibrahim 180, Ismail 130, Dzulkifli 90, Nabi Muhammad 60. Maka perlu amalan yang efektif, yaitu amalan yang berbarokah. Amalannya ringan, pahalanya berbobot. Amalannya sepele, pahalanya berpele-pele. Termasuk Lailatul Qadar. 10 tadi silakan Bapak Ibu diamalkan, mulai dari mana saja boleh. Tapi kalau rumusnya Syekh tadi, urutannya istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, doa, sholawat, sedekah, kemudian tinggalkan maksiat. Ada 10 perintah Allah. Mudah-mudahan kalau kita bisa mengamalkannya, walaupun satu, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi